Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya mau memberikan tutorial cara menggunakan setrika uap yang 2 setrika ya. Kalau kemarin kan kita kasih tutorial yang 1 setrika, sekarang yang 2 setrika. Teman yang dibutuhin jerigen. Ini karena 2 setrika jadi jerigennya harus 2. Ini jerigen seperti biasa kita masukkan ke selang pembuangan yang dari setrikaan ya. 1. Terus satunya juga dikasih. Ini cara pakainya sama kayak yang 1 setrika, cuman nanti ada beberapa perbedaan di bagian penggunaan setrikanya. Tuh, step pertama teman-teman bisa buka. Ini ada keran corong namanya, teman-teman buka, teman-teman tarik ke atas ya, tarik ke atas. Terus teman-teman juga harus buka keran sebelahnya yang tidak ada selangnya. Oke, ini setelah 2 keran ini terbuka, teman-teman bisa langsung isi air aja. Isi air lewat corong ini. Isi air jangan sampai tumpah-tumpah ya, nanti casingnya nanti kotor. Ini boiler kapasitas 25 liter yang bisa dipakai sampai 2 setrika. Jadi kalau kita isi sampai penuh itu sekitar 25 liter. Nah, nanti airnya teman-teman bisa lihat dari sini. Ini ada kaca indikator ya guys, buat ngelihat airnya. Nanti kita isi air sampai maksimal 2 jari dari atas ya, maksimal 2 jari dari atas. Nanti ketika boiler digunakan lama-lama akan menyusut. Setelah 1 jari dari bawah itu harus diisi ulang lagi. Jadi jangan sampai air ini dia tidak kelihatan di kaca indikator, atau jangan sampai kering, begitulah intinya ya. Untuk mengisi airnya tidak harus penuh, tidak harus 2 jari dari atas, sesuai kebutuhan aja. Kalau nyetrikannya mau banyak ya isi sampai 2 jari dari atas. Kalau nyetrikannya sedikit bisa diisi setengah atau 1/4. Yang penting ketika sudah mencapai 1 jari dari bawah tadi ya, itu harus diisi ulang lagi, jangan sampai kosong. Oke guys, setelah air dirasa cukup ya, langkah selanjutnya teman-teman bisa menutup kembali keran yang tadi kita buka. Ingat ya, pastiin semua keran tertutup. Kita cek-cekin lagi, jangan sampai ada yang terbuka satupun, tidak boleh. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung nyalakan apinya. Oke teman-teman, jadi ini apinya sudah nyala ya. Jadi ketika kita menyalakan api teman-teman, itu harus diperhatikan ketika kita tekan knopnya ini ya. Terus sudah kita cetekan, kita harus melihat lagi apakah apinya nyala atau tidak. Kalau apinya nyala, oke. Kalau apinya belum nyala, nah kita cetekin lagi. Jadi jangan ketika teman-teman cetekin knopnya langsung teman-teman tinggal tanpa teman-teman mengecek apinya nyala atau tidak. Nanti yang dikhawatirkan apinya tidak nyala tapi gasnya terus menguap, gasnya terus keluar begitu. Jadi kita cetekan knopnya, kita cek kembali apinya nyala atau tidak. Nah, setelah api menyala ya, setelah kita pastikan apinya menyala, langkah selanjutnya kita tinggal menunggu jarum ini teman-teman. Ini namanya manometer ya. Kita menunggu jarum manometer ini naik di angka 50 psi ya. Untuk kapasitas 25 liter, kalau kita isi air sampai penuh itu kurang lebih sekitar 40 menitan sampai 1 jam ya waktu pemanasannya. Jadi makanya saya tadi di awal bilang untuk pengisian air tidak harus full 2 jari dari atas tadi. Kita isi air sesuai kebutuhan aja. Kalau mau nyetrika banyak ya isi banyak, kalau nyetrikanya cuma sedikit ya isi sedikit aja. Karena kan biasanya kalau laundry baru belum banyak pakaian yang masuk, jadi yang disetrika masih sedikit. Nah, kalau kita isinya kebanyakan itu akan memakan waktu di pemanasannya begitu. Jadi yang penting pas 1 jari dari bawah tadi ya, itu harus diisi ulang lagi. Oke, sekarang tinggal kita tunggu aja jarumnya naik di angka 50 psi. Oke teman-teman ya, ini jarumnya sudah 50 psi, teman-teman bisa lihat ini jarum sudah di angka 50 psi, itu artinya sudah bisa kita operasikan ya. Pertama-tama caranya teman-teman lihat ini di kepala setrika ada yang namanya keran setrika. Ini bisa teman-teman buka tutup, bisa teman-teman puter-puter ya. Nah, ini teman-teman pertama puter dulu ke kanan sampai full, sampai mentok lah, artinya sampai tertutup ya, kanan mentok. Udah, selanjutnya teman-teman buka keran ini, keran buat jalur uapnya. Nah, satu dulu ya, kita buka satu dulu, tidak bisa langsung dua-duanya kita buka. Satu dulu kita buka. Setelah itu teman-teman bisa dilihat di sini ada percikan-percikan air ya. Ini cara ngilangin percikan airnya biar baju yang kita setrika itu nggak basah. Ini teman-teman tinggal puter aja ini keran setrikanya ke kiri setengah puteran, set. Nah, sambil disemprot-semprotin sampai percikan airnya nggak ada lagi. Nanti ini kan airnya ini nanti lama-lama hilang. Ini udah nggak ada air, bisa teman-teman lihat, nggak ada percikan air. Ini artinya sudah uap kering ya. Terus teman-teman tutup lagi ininya, teman-teman tutup, lalu teman-teman buka sedikit sampai ada sedikit bunyi desis di selang setrikanya ini, agar air itu dia terbuang ke jerigen bawah teman-teman.
gitu. Nah kalau teman-teman mau pakai setrika yang satunya lagi, teman-teman bisa lihat jarumnya terlebih dahulu. Kalau jarum ini di bawah 50, teman-teman belum bisa bukanya. Teman-teman harus nunggu jarumnya naik ke angka 50 lagi. Kalau jarumnya udah di 50, sudah bisa dibuka. Jadi artinya ketika kita mau pakai setrika udah setrika, kan pertama kita buka yang satunya dulu. Biasanya jarumnya itu akan turun ya. Nah ketika kita mau pakai yang setrika satunya lagi, nah kita tunggu jarumnya naik lagi di angka 50 gitu. Nah ini sudah di 50 lagi ya. Ini bisa kita buka setrika yang satunya, tapi pertama-tama teman-teman tutup dulu ininya ditutup dulu, ininya sudah ketutup, terusan kita buka. Setelah itu kita hilangkan airnya. Nah, ini sudah nggak ada airnya, ini tutup, buka sedikit. Nah ini udah bisa buat nyetrika berdua teman-teman. Jadi begitu caranya. Jadi banyak diantara teman-teman yang salah pemakaian ketika menggunakan boiler 2 setrika, itu dibukanya langsung barengan dua-duanya. Jadi bareng gitu, itu nggak bisa. Nanti jarumnya itu turunnya terlalu drastis, nanti dia mau naiknya lagi berat, lama. Jadi cara yang benar kita buka dulu satu. Nah ketika jarumnya turun dan kita mau pakai yang satunya lagi, kita harus nunggu jarumnya naik lagi di angka 50. Jadi masing-masing setrika ini harus di angka 50 ketika membuka kerannya gitu. Ini udah stabil, udah bisa dipakai. Cuma biasanya lagi kesalahan pengguna baru itu ininya bukanya terlalu banyak. Ini bukanya terlalu banyak sampai 1 putaran, bahkan sampai 3 putaran itu salah. Itu bukanya sedikit aja, sweet gitu aja. Jadi kalau bukanya terlalu banyak, nanti uap yang ada di dalam tabung ini dia kesedot semua, kebuang semua, jadinya boros teman-teman. Digas juga nanti dia boros gitu. Terus kesalahan selanjutnya biasanya ini gunain setrikanya ditahan gini terus. Jadi kita yang bener itu pakai setrika uap, ininya jarang-jarang kita geser pencet ininya. Ini jarang-jarang aja. Jadi nggak ditahan gini terus. Tahan gini terus itu salah. Ini kita buka jarang-jarang, ini sudah panas sekali nih. Ini sudah panas sekali. Kalau kita bukanya ditahan terus, boros digas teman-teman ya. Itu boros digas. Jadi cara yang bener kita buka ininya jarang-jarang. Cukup ces. Begitu udah panas banget ini. Selanjutnya teman-teman ya, ini yang harus diperhatiin ya ketika menggunakan boiler. Itu pertama, ketika jarum ini sudah di angka 60, itu apinya harus dikecilin ya. Jarum di 60, api harus dikecilin. Terus selanjutnya kalau mau ditinggal sebentar atau lama, itu kompor wajib dimatiin ya. Tinggal sebentar atau lama kompor wajib dimatiin. Terus selanjutnya teman-teman di kaca indikator ini jangan sampai dia airnya tidak terlihat sama sekali. Artinya ketika air sudah sampai 1 jari dari bawah, itu harus diisi ulang lagi. Jadi jangan sampai air itu kosong banget, itu bisa berbahaya teman-teman gitu. Terus teman-teman cara mengisi ulangnya itu pertama-tama kita matiin dulu kompornya. Kompor kita matiin, ini kompor kita matiin. Terus uap yang ada di dalam tabung ini kita buang semua, kita kosongin, kita nolin lagi nih jarumnya. Jarum kita nolin, pokoknya sampai benar-benar di tabung ini dia tidak ada uap lagi, baru teman-teman isi air. Jadi jangan jarumnya masih di atas teman-teman langsung mengisi air, itu nggak bisa. Karena kalau jarum posisi masih di atas, kita mau isi air, kan kita isi air lewat sini ya. Begitu ini kita buka, ini akan nyembur teman-teman. Jadi gimana airnya masuknya, kan nggak bisa. Karena ini ada tekanan dari dalam. Jadi uapnya kita habisin dulu, kita buang. Bisa kita pakai buat nyetrika, bisa langsung kita buang dari sini, bisa dari sini, bisa. Terserah bagaimana cara membuangnya. Yang penting ketika mau diisi air lagi, itu posisi harus kosong tabungnya, harus tidak ada uap sama sekali. Nggak perlu nunggu dingin. Kalau nunggu dingin itu lama. Yang penting jarumnya 0 aja, itu udah jarumnya 0 aja. Nggak perlu nunggu dingin. Kalau nunggu dingin itu terlalu lama. Gitu teman-teman. Terus selanjutnya untuk perawatan ya, boiler ini setelah digunakan dan tidak akan digunakan lagi, air wajib dikuras. Air wajib dikuras. Setelah air dikuras, teman-teman harus mengisi ulang lagi menggunakan air baru sampai penuh. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai boiler ini dalam keadaan kosong ketika tidak digunakan. Untuk mencegah yang namanya korosi, teman-teman, begitu ya. Dan air yang digunakan pun harus menggunakan air yang bagus, tidak boleh menggunakan air yang terlalu banyak mengandung zat kapur, zat garam, zat korosi itu zat tanah, begitu teman-teman. Nanti kalau airnya mengandung zat-zat tersebut, itu boilernya jadi cepat rusak. Boiler jadi cepat rusak, terus tabungnya jadi keropos, begitu. Biasanya sih yang pakai air tanah itu, kalau pakai air tanah itu tergantung tempat, tapi kebanyakan air tanah itu terlalu banyak mengandung zat kapur, zat korosi, begitu teman-teman. Jadi kalau airnya kurang baik, lebih baik jangan dipakai, sayang boilernya nanti cepat rusak. Kalau memang teman-teman nggak ada air lagi ya,
adanya cuman air itu aja dan airnya jelek, teman-teman bisa menggunakan air tetesan AC. Tetesan AC itu bagus. Air isi ulang itu bagus juga, teman-teman. Jadi oke teman-teman, begitulah tadi tutorial menggunakan setrika uap yang 2 setrika ya. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.